Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibbatillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama kami di kajian mampir. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat manawiyah kalau tidak salah. Kalau di kitab saya ini di halaman 76. Nah, sekarang kita akan beranjak ke dalam satu pembahasan inti. Bisa dibilang inti karena beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, menjelaskan hal-hal yang wajib diketahui oleh kita terkait dengan sifat-sifat Allah. Lebih tepatnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sifat kudroh dan irodah. Kalau di kitab ini nadomnya di nadom ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid darin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di nadom yang akan kita bahas adalah faqudratun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Ini perincian dari sifat ma'ani. Kemarin kan kita sudah menyinggung tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan seterusnya. Kemudian sekarang dilanjut ke pembahasan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu isinya apa saja kira-kira yang disebut dengan sifat ma'ani, yakni ada 7. Faqudratun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan nadom tersebut adalah yakni idza aradta tafsila sifatil ma'ani as-sab'ah. Jika engkau ingin mengetahui secara terperinci sifat-sifat ma'ani yang 7, fa'aqulu laka, maka aku akan mengatakan, menjelaskan, mendeskripsikan. Aduh film gitu kan. Tiba-tiba ingat beliau. Kepadamu hiya yakni kudrotun ila akhirih. Sifat ma'ani itu adalah kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam gitu. Wa hadhihi sifat as-sab'u. Wa hadhihi sifatu sab'u kullu wahidin laha sab'atu matalib. Hah? Sab'u. Di situ apa? Sab'atu. 7 sifat ini semuanya itu, masing-masingnya itu terdapat 7 tuntutan, sab'atu matolib. Yang dimaksud dengan 7 tuntutan di sini adalah 7 poin penting yang wajib diketahui, diyakini, diimani oleh setiap orang Islam. Illal hayah wahdahu, kecuali hanya hayat saja. Hayat itu falaha sittatu matolib, hanya ada 6 tuntutan saja, hanya ada 6 yang wajib kita ketahui. Jadi kira-kira gampangnya begini, kapan seseorang dikatakan mengetahui atau memahami sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, yakni ketika mereka sudah mengetahui 7 poin ini. Maksudnya mengetahui secara terperinci ya? Iya, mengetahui secara terperinci tentang 7 poin ini.
Walhasil dengan demikian maka hanya mengetahui misalnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, itu saja tidak cukup. Itu disebut mengetahui secara global atau secara umum ya, Secara umum. ijmali. Nah, secara umum begitu. Tapi kalau ingin mengetahui secara tafsili atau secara terperinci, maka harus mengetahui yang masing-masing dari sifat ma'ani itu 7 tuntutan, kecuali di sifat hayah yang ada 6 Iya, tuntutannya. begitu. Kalau tidak demikian, maka pemahamannya itu kurang. Saya mau bilang tidak paham itu nggak enak juga. Tapi dugaan keras saya, setiap orang itu pasti paham. Cuman pasti paham dalam arti begini, ketika ditanya, apakah sifatnya Allah itu misalnya ada, maka orang-orang awam sekalipun akan, dugaan saya akan menjawab ada. Apakah sifatnya itu diciptakan? Oh tidak. Apakah sifatnya kemudian musnah? Oh tidak, begitu. Jadi orang-orang awam kalau semisal ditanya demikian, mereka tetap akan menjawab tidak, dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan tadi dugaan keras saya kepada orang-orang awam bahwa mereka itu sejatinya tahu, cuman boleh jadi karena tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka ketahui dengan bahasa yang bahasa yang terstruktur lah, kira-kira begitu. Oke, jadi tadi ada 7 tuntutan. Ada 7 poin penting yang wajib kita ketahui, wajib kita yakini terkait dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, ilmu sama basor, kalam. Nah, hayat itu hanya ada 1, hanya ada 7. Hanya ada 6 tuntutan. Nah, apa saja itu kita akan bahas. Fal kudratu laha sab'atu matolib. Kudrah itu ada 7 tuntutan. Yang pertama, nashhadu wa na'taqidu, menyaksikan bil ilmi, dengan ilmu, wa na'taqidu, dan meyakini anna kudratallahi maujudatun, bahwa sifat kudrahnya Allah itu maujud, ada. Yang pertama tuh ya, maujud. Yang pertama, sifat kudrahnya Allah itu maujud. Kemudian yang kedua, sifat kudrahnya Allah itu qadimatun, ialah tidak diciptakan. Yang ketiga, wabaqiyatun, yakni tidak akan musnah, tidak akan berakhir, tidak akan sirna. Nah, yang keempat, wa mukhalafatu liqudratina al-haditsah. Wa mukhalifatun liqudratina al-haditsah. Yang keempat adalah kudrahnya Allah itu berbeda dengan kudrahnya kita yang baru. Artinya kudrahnya Allah itu misalnya ya, kudrahnya Allah tidak bermula tadi itu. Sementara kudrahnya kita itu bermula, diciptakan. Kuasanya Allah mutlak, Kuasanya Allah kuasa kita mutlak, terbatas. Kuasanya makhluk terbatas itu, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wa ghaniyatun 'anil mukhassis, tidak butuh pada pencipta. Artinya sifat kudrahnya Allah itu adalah sesuatu yang ada dan keberadaannya tidak butuh pada pencipta. Beda dengan kuasa kita kan. Misalnya betul. kita gini lah. Dulu saya waktu masih bujangan misalnya tidak bisa nyangkul, misalnya katakanlah begitu. Karena menyangkul itu kan butuh kuasa kan. Nyangkul apa? Ya nyangkul tanah berarti kan ya. Nyangkul Iya. tanah. Tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk melakukan praktek nyangkul yang benar itu gimana? Iya. Setelah menikah lalu sering pegang cangkul, akhirnya lama-lama karena sudah terbiasa, akhirnya punya kuasa untuk menyangkul itu. Nah, itu berarti kuasa kita atau kemampuan kita untuk menyangkul itu terlatih, dan itu berarti tercipta. Nah, itu kalau kuasa kita. Sedangkan kuasanya Allah itu ghaniyatun 'anil mukhassis, tidak butuh pencipta. Oke, kemudian wa wahidatun, esa, kudrahnya Allah itu esa, sifat kudrahnya hanya 1. Kenapa kok perlu ditekankan demikian? Karena kalau tidak ditekankan seperti itu, maka khawatir ada orang-orang yang memahami bahwa Allah itu kan menguasai segala sesuatu yang mungkin. Karena dia menguasai segala sesuatu yang mungkin, maka sifat kudrahnya banyak. Takutnya ada yang memahami seperti itu. Makanya di sini perlu ditekankan bahwa sifat kudrahnya Allah itu esa, hanya 1, tidak ada duanya. Itu yang ke-6. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, wa amatu ta'alluqi bi jami'il mumkinat. Ta'alluq atau hubungan sifat kudrah itu secara menyeluruh dengan segala sesuatu yang mungkin.
tanpa kecuali. Kita sudah bahas di awal-awal itu hukum akal bagaimana, di situ ada 3 itu kan, wajib, mustahil, jaiz. Yang disebut yang dimaksud di sini adalah sifat kudrahnya Allah itu bertakluk dengan segala sesuatu yang jaiz atau yang mungkin, apapun itu, tanpa terkecuali. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu wa amatut ta'alluq. Ta'alluqnya itu menyeluruh bijami'il mumkinah, terhadap segala sesuatu yang mungkin. Stop sampai di situ dulu, kita jelaskan satu-satu. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qudratu lahu sab'atu matwalib. Kita definisikan dulu kudroh itu apa, kuasa itu apa yang dimaksud, biar lebih jelas. Karena dalam salah satu kaidah mantik itu adalah al hukmu ala syai', gitu kan, far'un an tasawwurihi. Kita harus tahu dulu pemahamannya, definisinya terlebih dahulu, baru kemudian bisa memberikan penilaian atau justifikasi yang benar. Atau di Nadom Sulamul Munawwarah itu kan, idraku mufradin tasawwurun ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim wa qaddimil awwala indal wada'i li annahu muqaddamun bitabai. Definisikan dulu, baru kemudian penilaian itu akan muncul. Tanpa ada definisi yang jelas, maka tidak akan ada kemudian penilaian yang tepat. Nah, kita definisikan dulu. Fal kudratu, apa sih yang dimaksud dengan kudroh? Apa sih yang dimaksud dengan Allah berkuasa? Maksudnya adalah Allah itu bisa menciptakan atau meniadakan sesuatu. Sesuatu yang awalnya itu tiada, kemudian menjadi ada. Terus sesuatu yang sekarang ini ada, kemudian menjadi tiada. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan karena dalam tanda kutip peran sifat kudrohnya Allah. Jadi pendek kata, kalau mau diringkas, fungsi dari sifat kudroh adalah menciptakan dan meniadakan. Misalnya kayak sekarang. Nah, ini juga yang perlu ditekankan. Yang dimaksud dengan menciptakan dan meniadakan di sini, jangan hanya dibayangkan bahwa misalnya kitab ini awalnya tidak ada, kemudian sekarang ada, enggak. Itu termasuk. Itu juga termasuk, cuman tidak hanya sebatas itu. Misalnya alam semesta pada mulanya tidak ada, kemudian sekarang ada, jebret. Tidak hanya sampai di situ maksud saya. Jadi apapun itu yang semula tiada kemudian sekarang menjadi ada, maka itu tidak lain dan tidak bukan karena peran dari sifat kudroh. Misalnya ketika saya duduk, maka yang tiada pada diri saya adalah berdiri misalnya. Maka berdiri itu adalah satu perbuatan yang sekarang ini tidak tercipta. Tapi nanti ketika kita berdiri, ketika saya berdiri misalnya, maka perbuatan berdiri itu muncul atau ada. Dan yang menciptakan perbuatan berdiri itu adalah Allah. Kita nih, sekarang misalnya saya tidak berkedip begini. Begitu itu kan. Ketika saya tidak berkedip, melotot itu, maka yang tiada pada saya adalah perbuatan menutup mata atau berkedip. Nah, ketika berkedip itu ada, maka perbuatan tersebut itu juga diciptakan oleh Allah. Awalnya tangan saya diam. Kemudian saya bergerak nih. Ketika saya diam, yang menciptakan perbuatan diam itu adalah Allah. Ketika saya bergerak, maka di situ kan yang tiada adalah diam. Yang ada setelah itu adalah gerak. Nah, itu maksud saya. Jadi apa ya? Jangan hanya dipahami kudrohnya Allah itu pada awal mula, dalam arti awalnya tiada, kemudian ada. Awalnya misalnya mos ini kan ya tidak ada, kemudian tercipta jebret. Habis itu udah dalam tanda kutip Tuhan angkat tangan, tidak begitu. Jadi apapun yang terjadi pada sesuatu, baju misalnya masih baru, kemudian lama-kelamaan kusam. Ketika baju itu kusam, maka yang tiada pada baju itu adalah kebaruan dalam arti kebersihannya. Awalnya putih misalnya, kemudian makin kusam. Ketika baju itu masih putih, maka yang tiada pada baju itu adalah kusamnya. Tapi ketika baju itu sudah kusam, maka yang tiada pada baju itu adalah bersihnya atau putihnya itu. Nah, dalam hal-hal seperti itu juga sifat kudrohnya Allah itu menguasainya, mencakupnya, menciptakan dan meniadakannya. Itu fungsi dari sifat kudroh. Tetapi catatan pentingnya selain itu adalah bahwa jangan sampai ada di antara kita yang kemudian mengeluarkan pernyataan atau statement bodoh dengan mengatakan, oh berarti yang menciptakan itu adalah sifat kudrohnya Allah, bukan Allahnya. Nah itu satu statement yang bodoh sekali.
Dan itu bukan pernyataan saya. Itu yang mengatakan adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab apa kitab beliau itu? Yajibu Mafahim Yajibu Antusoha itu. Bahkan beliau mengatakan begini di situ itu. Seandainya kita tidak memahami penjelasan terkait dengan itu, beliau menyebutnya dengan majas akli. Maka sangat memungkinkan bagi seseorang untuk terjerumus dalam kekafiran. Contoh paling gampang misalnya surat Al-Baqarah itu kan. Gimana itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu pada kitab tersebut itu kan raiba fihi tidak ada la raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya hudan lil muttaqin. Terdapat petunjuk itu kan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita memahami secara tekstual sebagaimana pernyataan tadi itu, maka yang memberikan petunjuk adalah Quran, bukan Allah. Iya. Kalau kita tadi kan menjelaskan kan, fungsi sifat kudroh adalah menciptakan dan meniadakan. Oh, berarti yang menciptakan dan meniadakan itu kudrohnya, bukan Allahnya. Maka kalau logika seperti itu kita gunakan pada Al-Quran tadi itu untuk memahami Quran, maka sama nanti konsekuensinya, bahwa yang memberikan petunjuk adalah Quran, bukan Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu sangat memungkinkan untuk terjerumus dalam kesyirikan. Nah, yang begitu itu nanti disebut dengan istilah majas akli. Majas akli. Istilahnya majas akli ya begitu. Nah, itu poinnya itu. Sebenarnya masih banyak poin yang bisa kita ungkap itu terkait dengan penjelasan sifat kudroh. Cuman sementara di itu dulu lah. Saya mempersiapkan takluk. Oh iya, nanti gampang. Oke. Kemudian tadi ada 7 itu kan, 7 tuntutan, 7 hal, 7 poin yang wajib kita ketahui tentang sifat kudroh. Yang pertama, nashhadu wa na'taqidu anna qudratallahi mawjudatun. Kita menyaksikan itu bukan hanya melihat tidak, tetapi juga mengetahui dengan ilmu itu juga menyaksikan. Kemudian wa na'taqidu dan meyakini bahwa kudrohnya Allah itu mawjud, kudrohnya Allah itu ada. Kudrohnya Allah itu adalah sesuatu, adalah sifat yang nanti di akhirat, amin, bisa dilihat. Amin. Amin. Duh, gimana caranya begini-begini? Bukan sekarang itu. Itu bukan sekarang, nanti itu. Kalau masuk surga. Insya Allah semoga. Bisyafaati Rasulullah itu. Amin. Jadi satu itu, sifat kudrohnya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, qodimatun. Sifat kudrohnya Allah itu kodim. Kodim tidak bermula. Tidak bermula ini maksud tidak diciptakan. Agak aneh kalau semisal ada orang yang beranggapan zatnya Allah tidak diciptakan tapi sifatnya diciptakan. Itu agak aneh itu. Gimana penjelasannya? Saya tidak bisa menjelaskan itu secara terperinci di forum ini. Karena waktu kita terbatas itu kan. Kajian kita juga banyak di sini. Jadi paham alurnya. Di buku saya ada penjelasannya. Mohon maaf untuk yang tidak menulis buku. Benar mau jualan aja. Biarin, jual kebaikan. Qodimatun itu tidak bermula atau tidak diciptakan. Wa baqiyatun, tidak berakhir, tidak akan musnah. Kemudian belum. Apa itu? Beda dengan ini kan, dengan kuasa kita. Sekarang misalnya kita bisa punya kuasa berlari nih sekarang. Mungkin nanti kalau sudah tua, kuasa berlari itu udah tidak ada. Jadi kan itu contohnya lah. Kuasa apalagi misalnya. Jadi kuasa mengangkat barang-barang misalnya. Kalau sekarang masih bisa. Tapi nanti kalau sudah tua, kuasa itu akan hilang. Itu berarti tidak bahagia. Sedangkan kuasanya Allah itu baqiyah, kuasa Allah itu kekal. Kan begitu. Lanjut ke penjelasan berikutnya ini. Mukhalifun liqudratina al-hadisah. Lanjut. Yakni kuasanya Allah atau kudrohnya Allah itu berbeda dengan kuasanya kita. Tadi sebenarnya sedikit banyak sudah disinggung juga. Bahwa misalnya salah satu contohnya adalah kalau kuasanya Allah itu kuasa yang mutlak. Dalam arti begini,
Tidak ada satupun objek yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Semuanya pasti dikuasai. Seandainya nih Allah menguasai segala sesuatu kecuali satu misalnya, apa itu? Semut yang kecil misalnya. Jadi semuanya dikuasai Allah. Hanya satu semut kecil saja misalnya yang tidak dikuasai oleh Allah, itu namanya berarti kuasa Allah itu terbatas. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa misalnya sekarang saya lapar nih, gimana cara supaya kenyang? Saya makan. Lalu diyakini oleh kita bahwa ini secara akidah ya, bukan secara sains. Secara sains itu beda konteks sudah. Saya tidak menyalahkan sainsnya karena ada metodologi sendiri. Tapi kita berbicara ilmu akidah ini. Dalam ilmu akidah kita diajarkan bahwa jangan sampai ada keyakinan bahwa yang mengenyangkan kita, membuat perut kita kenyang itu adalah nasi atau makanan. Kenapa demikian? Karena kalau kita berkeyakinan, kita jadikan akidah bahwa yang membuat perut kita itu kenyang adalah makanan, itu sama artinya berarti kuasa Tuhan tidak terlibat dalam menciptakan rasa kenyang dalam perut saya. Kenapa demikian? Karena rasa kenyang dalam perut saya itu dibuat oleh nasi, bukan oleh Allah. Jadinya begitu. Sementara nasi itu benda mati. Sementara nasi itu benda mati, jelas. Nah sehingga karena kenyangnya saya ini disebabkan oleh nasi, nasilah penyebabnya. Dengan demikian berarti nasi itu adalah penciptanya, berarti kuasa Allah itu tidak mencakup menciptakan rasa kenyang saya. Betul. Kalau itu dikonfirmasi, berarti kuasa Allah itu terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena tidak mencakup rasa kenyang yang ada dalam perut saya ini. Kalau kuasa Allah itu terbatas, ya bukan kuasa namanya. Bukan kuasa yang mutlak kan? Sehingga tidak layak dikatakan berkuasa. Maka kuasanya Allah itu harus mutlak. Itulah salah satu mukhalifun li qudratina al-hadisah. Berbedanya kudrahnya Allah itu dengan kudrahnya kita yang baru ini. Sedangkan kalau kita misalnya katakanlah kita menguasai kampung ini. Padahal kan hanya sebagian kecil dari Singkawang kan. Tapi kita sudah bisa mengklaim bahwa saya berkuasa, begitu kan? Sudah disebut kudroh itu. Padahal sebenarnya kalau mau dikejar makna sesungguhnya itu bukan kuasa namanya, karena terbatas. Nah, disitulah perbedaannya. Kalau kuasa kita itu sebenarnya kuasa yang majazi, tidak hakiki, sedangkan kuasanya Allah itu adalah kuasa yang hakiki, yang sebenar-benarnya berkuasa. Ya bagaimana mungkin sebenarnya kuasa kita itu betul-betul disebut kuasa? Lalu yang dikuasai cuman kampung ini misalnya, masa bisa disebut kuasa? Atau lebih besar sekalian, se-Singkawang saya kuasai nih misalnya. Ya hanya Singkawang, bukan se-Kalimantan Barat. Oke, se-Kalimantan Barat, ya hanya se-Singkawang Barat, bukan se-Indonesia gitu kan. Bukan se-Indonesia lah misalnya. Katakanlah, presiden pertama menguasai Indonesia misalnya, katakanlah begitu. Tidak. Menguasai Indonesia ya misalnya. Itu kan hanya menguasai sebagian saja. Coba dihadapkan dengan Donald Trump, misalnya. Kim Jong Un misalnya. Ya kan sudah ngeri-ngeri sedap gitu kan. Atau dengan Putin misalnya. Nah, itu berarti apa yang kita sebut menguasai Indonesia ini ternyata masih lemah dihadapkan dengan penguasa-penguasa yang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa hakikatnya kuasa kita itu adalah lemah. Karena kuasa kita bukan kuasa yang hakiki. Sedangkan kuasanya Allah itu kuasa yang hakiki. Ya, sampai di mana tadi? Wal hadisah itu ya. Wa ghaniyun anil mukhassis. Sifat kudrahnya Allah itu tidak butuh pada pencipta. Artinya dia ada tanpa diciptakan, itu maksudnya. Dan dia ada tanpa butuh pada yang lain. Tidak disokong oleh sifat-sifat yang lain, misalnya begitu enggak. Sehingga kalau tidak ada sifat tersebut, maka sifat kudrah tidak berfungsi, misalnya begitu. Enggak begitu maksudnya. Kemudian wawahidun, sifat kudrahnya Allah itu esa. Oh, satu lagi ini ya yang terpenting. Bahwa tadi kan dijelaskan di sini bahwa sifat kudrahnya Allah itu maujud, ada, kemudian tidak bermula, tidak berakhir, beda dengan kudrah kita, tidak butuh pada pencipta, kemudian esa. Nah, masing-masing ini ada dalilnya, ada bukti rasionalnya yang kita jadikan sebagai bukti. Jadi misalnya, apa bukti bahwa kudrahnya Allah itu ada? Apa bukti bahwa kudrahnya Allah itu tidak bermula? Apa bukti bahwa kudrahnya Allah itu tidak akan berakhir, tidak akan musnah sirna?
Apa bukti bahwa kudrohnya Allah itu berbeda dengan makhluk? Apa bukti bahwa kudrohnya Allah tidak butuh pada pencipta? Apa bukti bahwa sifat kudrohnya Allah itu esa? Semuanya itu ada dalil rasionalnya. Semuanya. Cuman sekali lagi kita tidak bisa mengungkapkannya di sini. Enggak ada kesana, enggak. Harus ke buku. Artinya ini bukan hanya sekedar doktrin belaka, tidak. Sama sekali tidak. Semuanya itu ada dalilnya. Dalil rasional dan itu betul-betul memuaskan. Kalau tahu itu akal itu bisa dipastikan puas. Satu, karena dalilnya kuat. Dua, karena yang dibahas adalah tentang zat yang maha sempurna. Kalau kita lagi bahas, misalnya cowok-cowok bahas tentang perempuan cantik, itu asiknya luar biasa. Apalagi yang dibahas itu Tuhan, Allah, zat yang maha sempurna itu, akal itu apa ya? Ibarat Saya biasa aja bahas perempuan cantik. oke saja ya. Mas Allah ya. Arif lah itu kan. Apalagi yang dibahas ini Allah, zat yang maha sempurna itu. Allah. Itu makanya seringkali kalau saya pribadi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggebu-gebu, itu tidak bisa itu. Kan ya Allah yang kita bahas. Masa kita bahas melempeng gitu, kan kembali ke orang sih ya sebenarnya. Yang kita bahas itu Allah. Makanya ke akal itu, kalau ibarat orgasme itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Bahkan dalam jangka waktu lama. Kalau mohon maaf sebelumnya, kalau bertubuh dengan istri itu paling hikmahnya cuma beberapa detik gitu. Cerot selesai. Kalau mengetahui Allah itu saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Saya kok nggak tahu ya. Loh, yang jelas Arif yang nggak tahu. Enggak, ini teman-teman, ini serius ini. Bukan bermaksud untuk jorok, tidak. Itu memang demikian gitu. Jadi, nggak tahu lah. Pokok gitulah pokoknya itu. Nggak ada ini bahasa yang bisa mewakili kenikmatan mengetahui Allah itu nggak ada. Kemudian wa amatu ta'alluq bi jami'il mumkinat. Ta'alluqnya sifat qudrah itu secara menyeluruh, dalam arti mencakup segala sesuatu yang mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, apa saja yang Allah kuasai? Jawabannya adalah segala sesuatu yang mungkin. Kira-kira demikian penjelasan yang lebih sederhana terkait dengan poin yang ketujuh itu, wa amatu ta'alluq bi jami'il mumkinat. Apa saja yang Allah kuasai, yakni segala sesuatu yang mungkin. Kira-kira begitu. Walhasil, dengan demikian, maka tidak bisa kita mengatakan Allah saking berkuasanya, dia bisa mengecil misalnya, sehingga bisa menunggangi lalatnya lah. Seperti paham-paham Wahabi itu. Nggak ada otaknya. Kemudian Coba marah. enggak, bukan. Itu kejengkelan ilmiah. Atau misalnya yang pernah saya lihat di Facebook itu, dan saya ketawa kali, geli-geli itu. Ya berkuasa Allah itu. Bahkan kalau Allah mau jadi Ultraman pun bisa katanya. Itu apa ya? Mungkin karena faktor masa kecil yang sering dituntut ini kan, dilarang nonton TV mungkin itu kan. Sampai akhirnya terbendung dalam dirinya itu, akhirnya meluap di Facebook itu. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu itu. Ya Allah. Nah itu, jadi Allah menguasai segala sesuatu yang mungkin. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa yang disebut dengan segala sesuatu yang mungkin itu adalah, kalau berbicara jumlah itu nggak terbatas. Tidak terbatas. Soalnya pengalaman saya begitu ketika mengajarkan itu ya. Jadi ketika saya jelaskan bahwa kuasa Allah itu hanya berta'alluq, atau objek yang Allah kuasai itu hanyalah perkara yang mungkin. Lalu ada anggapan bahwa kalau begitu kuasa Allah itu terbatas. Ada anggapan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena isi dari mungkinat atau perkara yang mungkin itu tak terbatas. Mau saya lanjutkan nanti malah terpotong penjelasan Anda. Oh iya. Saya mau anukan ini. Terakhir nanti sebelum ke ta'alluq itu apa dan seterusnya. Saya ambil contoh kenapa kok sesuatu yang mungkin itu tidak terbatas. Misalnya pulpen ini kan ya. Pulpen ini sekalian kalian pikirkan, teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan semuanya pikirkan, ada berapa kemungkinan yang akan terjadi pada pulpen ini? Kalau saya banyak. Banyak. Jangan pulpen lah, angka.
Jangan jauh-jauh angka itu. Angka itu jumlahnya tak terbatas. Pulpen ini misalnya, apa yang akan terjadi pada pulpen? Kemungkinan yang akan terjadi pada pulpen banyak itu. Bisa loncat itu. Loncat dalam arti dilempar itu ya. Kemudian apalah, tulisannya hilang lah, pulpennya yang hilang lah, isinya kosong lah, meledak misalnya. Dilempar ke Arif misalnya. Diterbangkan gitu. Lempar ke muka sendiri. Dibuat nulis misalnya. Dibuat nyolok mata orang gitu. Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi pada pulpen ini. Jadi pada pulpen saja itu ada banyak kemungkinan, banyak sekali kalau mau kita cari itu. Ini baru satu benda. Apalagi ke alam semesta beserta isinya itu. Jadi dengan penjelasan ini barangkali kita tidak hanya menyebut Allah Maha Kuasa tanpa meninggalkan kesan pengagungan, kekaguman kepada Allah sama sekali enggak. Jadi ketika kita menyebut Allah berkuasa, segera kemudian pikiran kita itu mengarah kepada penjelasan-penjelasan tadi. Bahwa yang Allah kuasai itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Infinite ya, bahasa Inggrisnya itu. Ya, infinite. Oke. Itu tidak terbatas. Ya. Infinite itu HP. Ini kayak infinite kayaknya. Itu tidak terbatas. Yang Allah kuasai itu. Jadi kayak kemarin pas ngaji itu kan saya jelaskan ke golongannya Dandi itu. Dandi siapa? Dahlan itu. Bahwa ada banyak di antara kita itu yang ketika menyebut misalnya Allah berkuasa, ya udah cuman di lisan saja Allah berkuasa tanpa meninggalkan kesan kekaguman, pengagungan kepada Allah. Ya Allah Maha berkuasa, udah gitu aja. Iya. Template. Nah, dengan ilmu, sekali lagi dengan ilmu, kita bisa menyebut misalnya Allah berkuasa itu dengan meninggalkan kesan yang begitu mendalam dalam hati kita dengan ilmu. Kira-kira demikian. Jadi jangan hanya batasi pada segala sesuatu yang sekarang ini ada. Karena ya barangkali ada di luar sana itu yang menganggap bahwa Allah Maha Kuasa, maksudnya menguasai segala sesuatu yang sekarang sudah ada. Padahal enggak. Tidak sesempit itu, tidak seremeh itu. Tidak seterbatas itu, enggak. Kuasaan Allah berarti tidak terbatas. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mungkin itu tidak terbatas. Oke, tambahan barangkali? Saya lanjutkan. Iya. Tadi kan di situ dikatakan bahwa wa ammatu ta'alluqi bi jami'il mumkinat. Garis bawahi kata mumkinat di situ. Mumkinat di situ adalah term dalam hukum akal sebenarnya. Sejak awal kita kalau mau belajar ilmu kalam itu kita harus mengenal hukum akal karena ini adalah metode yang digunakan untuk memahami ilmu kalam. Nah, hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz atau disebut juga mungkin bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya jadi mungkin. Nah, jamaknya mungkinun jadi mumkinat seperti itu. Nah, pertama kita berangkat dari hukum akal dulu nih. Ada sesuatu yang disebut menurut akal ya, penilaian akal itu yang disebut wajib. Yang disebut wajib apa? Secara gampang adalah harus ada. Kalau dikatakan tiada, namanya kenapa? Akal menolak. Namanya harus ada kok. Ya kan? Berikutnya lawannya adalah mustahil. Menurut akal itu mustahil misalnya. Makanya dimaksud mustahil itu harus tiada. Tidak mungkin terjadi. Lawan daripada yang pertama. Yang ketiga adalah jaiz atau mungkin bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah mungkin. Sesuatu yang mungkin itu bisa ada, bisa tidak ada. Oke. Nah, ini adalah term dalam hukum akal. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa sifat kudroh itu hanya memiliki hubungan dengan sesuatu yang mungkin ini? Itu jelaskan itu. Agar tidak ada anggapan bahwa kuasanya Allah itu terbatas pada yang mungkin. Tidak. Ini diperhatikan. Kita kembali ke fungsi sifat kudroh nih. Fungsi sifat kudroh itu kan 2 tadi dikatakan. Yang pertama ijad, yang kedua i'dam. Ijad itu adalah mengadakan atau menciptakan, sedangkan i'dam artinya meniadakan. Ini fungsi sifat kudroh nih. Menciptakan atau meniadakan. 2 ini aja fungsi sifat kudroh. Nah, sekarang coba kita terapkan. Fungsi sifat kudroh ada hubungan enggak dengan sesuatu yang wajib menurut akal ini? Contoh ya. Yang wajib menurut akal itu kan harus ada. Coba kita lihat nih. Apakah Allah itu bisa mengadakan sesuatu yang sudah ada?
Bisa enggak sesuatu yang sudah ada diadakan? Enggak bisa. Yang sudah Namanya ada, itu tahsilul hasil. Saya contohkan nih. Perhatikan, buku ini ada enggak sekarang? Ada ya? Oke, ada, betul ya, ada. Sudah dilihat semua? Sudah. Sekarang saya mau bilang nih ke kalian bahwa sekarang nih saya mau menciptakan buku berwarna biru. Tara, nih. Apakah barusan ini penciptaan namanya? Bukan. Karena sudah ada, maka yang saya lakukan itu bukan menciptakan namanya, tapi menunjukkan saja. Bukan menciptakan. Sesuatu yang sudah ada tidak bisa diadakan lagi. Karena tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada hasilnya. Itu mustahil. Maka dikatakan sesuatu yang harus ada tidak mungkin diadakan lagi, tidak mungkin diciptakan. Sesuatu yang harus ada bisa tidak ditiadakan dengan fungsi yang kedua nih? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa ditiadakan bukan harus ada namanya. Tapi bisa ada, bisa tidak ada. Berarti mungkin itu ya. Iya. Jadi sesuatu yang harus ada itu kan harus selalu ada. Tidak mungkin dong ditiadakan. Oke? Maka sifat kudrohnya Allah atau kuasanya Allah itu tidak memiliki hubungan dengan sesuatu yang wajib ini. Tidak ada hubungan ke sini, tidak ada relasi, tidak ada ta'alluq ke sini. Berikutnya, fungsi sifat kudroh. Bisa enggak Allah itu mengadakan sesuatu yang mustahil atau harus tidak ada? Padahal kan itu harus tidak ada ya. Bisa enggak sesuatu yang harus tidak ada diadakan? Enggak bisa. Dia kan harus tidak ada. Enggak mungkinlah diadakan berarti. Kalau mungkin diadakan berarti bukan harus tiada namanya. Tapi bisa ada, bisa tidak. Gitu jadinya. Berikutnya, bisa atau tidak sesuatu yang harus tiada ini ditiadakan. Ya tidak bisa. Kan dia sudah tidak ada. Asalnya sudah tiada. Asalnya sudah tidak ada. Sesuatu yang jelas asalnya sudah tidak ada, tidak mungkin ditiadakan. Sesuatu yang bisa ditiadakan itu awalnya harus ada. Kalau sejak awal dia tidak ada, karena dia memang harus tiada, tidak mungkin ditiadakan. Maka sekali lagi, kudroh dengan sifat dengan fungsinya yang dua ini tidak memiliki ta'alluq, tidak ada relasi, tidak ada hubungan ke sesuatu yang mustahil. Sekarang kita bandingkan dengan sesuatu yang jaiz atau mungkin nih. Fungsi kudrohnya Allah dua, mengadakan yang pertama. Bisa enggak Allah itu mengadakan atau menciptakan sesuatu yang mungkin, yang mana mungkin itu bisa ada, bisa tidak ada? Bisa. Bisa. Awalnya nih misalnya, sesuatu tidak ada, lalu Allah adakan, Allah ciptakan dengan sifat kudrohnya, fungsi yang pertama nih. Bisa enggak? Bisa, karena dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Demikian pula dengan yang ini, fungsi sifat kudroh yang kedua. Allah meniadakan sesuatu yang mungkin. Dia awalnya ada, lalu ditiadakan. Bisa enggak? Bisa, karena dia mungkin. Maka dengan demikian sifat kudroh itu ta'alluqnya ke atau relasinya kepada sesuatu yang mungkin saja. Dan sesuatu yang mungkin ini tidak terbatas isinya. Inilah alasan kenapa dikatakan bahwa sifat kudroh itu hanya memiliki ta'alluq dengan sesuatu yang jaiz atau sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib dan bukan sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, mungkin tidak Allah itu dengan kuasanya menjadi Ultraman seperti tadi itu. Ultraman itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk kan? Kan sama artinya dengan mengatakan mungkin tidak dengan kuasanya Allah itu menjadi makhluk. Kan begitu? Padahal di Quran jelas dikatakan tidak mungkin Allah itu menjadi seperti makhluk. Menyerupainya tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Berarti kan Allah menjadi makhluk itu masuk mana? Wajib, mustahil atau jaiz? Mustahil. Masuk ke sini kan? Lah, lalu dia mengaitkan, menghubungkan kuasa Allah, bisa enggak dengan kuasanya Allah menjadi makhluk yang itu adalah mustahil? Itu tidak ada hubungannya ke sini. Jadi jelas tidak bisa. Ketika dikatakan bawa golok gitu ya. Iya. Atau bawa GoPro. Nggak nyambung bro. Saya ulangi sekali lagi kan. Jadi makhluk itu mustahil. Maka tidak bisa mengaitkan atas dasar kuasa Allah, Allah menjadi makhluk. Bisa enggak? Tidak bisa dikaitkan begitu. Dan ketika kita bilang Allah tidak bisa menjadi makhluk, bukan berarti kemudian dikatakan, oh berarti kuasa Allah itu terbatas. Tidak bisa dibilang begitu. Berarti Allah tidak kuasa dong kalau begitu. Tidak bisa dibilang begitu. Karena sejak awal tidak memiliki keterkaitan tadi itu kan. Tidak memiliki keterkaitan. Atau yang sempat saya lihat di TikTok itu, yang sok gawat itulah. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang iman. Jangan skip kalau Anda tidak mau imannya terguncang. Saya skip. Ya ternyata pertanyaan itu, jika Tuhan memang Maha Kuasa, bisa enggak Tuhan membunuh dirinya sendiri? Nah, seperti itu. Kuasa Tuhan kan? Kudroh itu berarti.
dikaitkan dengan matinya Allah, matinya Tuhan tuh. Matinya Tuhan masuk mana? Mustahil. Berarti tidak bisa dikaitkan. Nanti dibilang begini, kalau dikatakan bisa, karena kan Allah Maha Kuasa, berarti Tuhan bisa mati dong. Jadinya kan gitu. Ya sudah, kalau gitu tidak bisa, berarti Tuhan tidak kuasa dong. Jadinya begitu. Loh, saya bilang tidak mungkin Allah itu membunuh dirinya sendiri. Dan saya bilang seperti itu bukan kemudian keniscayaannya, konsekuensinya adalah Allah itu lemah, Allah tidak kuasa, tidak begitu. Sama seperti ini. Suara saya ini ada atau tidak? Ada. Lalu saya tanya kepada orang-orang itu kan, terlihat tidak suara saya? Tidak terlihat. Oh, buta misalnya. Bisa tidak saya bilang begitu? Tidak. Hanya gara-gara suara saya tidak terlihat, tidak bisa dikatakan buta. Kenapa? Karena penglihatan tidak memiliki ta'alluq dengan suara. Tidak ada hubungannya dengan suara. Ya, tidak ada hubungannya dengan suara. Tidak memiliki hubungan dengan suara. Spidol ini ada enggak? Ada. Terdengar enggak? Tidak terdengar. Tuli. Oh, tuli. Apakah boleh begitu? Tidak sah dibilang tuli. Karena memang pendengaran tidak ada hubungannya dengan benda seperti ini. Kecuali, terdengar enggak suara saya? Yang lain bilang terdengar. Satu bilang enggak dengar. Itu perlu dicurigai itu. Atau, ini ada enggak? Ada. Nampak, kata yang lain. Satu orang bilang enggak nampak. Oh, itu baru itu buta tuh. Karena memang mata atau penglihatan memiliki hubungan dengan benda seperti ini. Pendengaran memiliki hubungan dengan suara. Kalau ada hubungannya, lalu tidak connect, baru bisa dikatakan bermasalah. Ini kan kudrahnya Allah, kuasanya Allah nih, tidak memiliki hubungan dengan yang wajib dan mustahil. Sehingga ketika kuasa Allah itu tidak bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang wajib atau yang mustahil itu, tidak dikatakan Allah itu lemah. Karena memang tidak ada koneksinya nih. Kudrah itu koneksinya hanya pada sesuatu yang mungkin. Dan sesuatu yang mungkin itu tidak terbatas. Nah, kenapa saya tulis bahasa Indonesia seperti ini? Ya karena pengalaman saya ngajar ke anak-anak aliyah, anak-anak SMA itu tulis bahasa Arab, banyak yang tidak tahu. Ya tulis bahasa Indonesia aja dengan contoh seperti ini. Alhamdulillah sih kebanyakan mereka tuh paham. Ini kita belum bahas tentang isi daripada ta'alluqnya itu apa ya? Iya, belum. Ada suluhi kodim, ada tanjizi hadis, ada ta'alluq qabdah, itu belum kita bahas. Mungkin nanti aja lah di bagian di episode selanjutnya. Panjang. Ya, karena ini sudah 42 menit. Oke, terakhir. Wal iradatu laha sab'atu matolib. Kepanjangan. Udah cukup di situ aja. Oh, cukup ya. Iya. Berarti cuma kudruh aja berarti ya. Saya mau bahas ini masalah takdir-takdir yang kemarin sempat viral ya. Oh, berarti bagian saya. Simpel aja sih, sama pembahasannya. Iya. Cuman Sama aja, kudrah dengan iradah satu pembahasan juga ada. iya. Tapi nanti ada beberapa yang perlu ditekankan. Oke, sementara ke pembahasan berikutnya aja nanti. nanti itu. Kita akan ulas termasuk juga persoalan takdir yang kemarin sempat viral. Iya. Oke, itu saja barangkali. Jadi nggak jadi teman-teman ya. Kita bahas kudroh dan iradah itu. Yang kita bahas pada malam hari ini hanya kudroh saja. Karena keterbatasan waktu. Kalau mau puas datang ke sini kita ladeni. Insya Allah. Di luar jam Di luar jam. Harus bawa nasi padang enggak? itu hal yang mungkin saya. Mungkin kan bisa ada bisa enggak kan. Nasi mutlak lah. Oke, sementara itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke kajian fiqih. Dalam kitab fiqih, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Hasan Al-Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila anqal, sampai kita pembahasan amsilatun fil ma'il mutaghayyir. Kita sampai ke contoh-contoh di dalam air yang berubah. Kalau kemarin kita bahas air yang berubah itu dengan berikut syarat-syaratnya, sekarang ada beberapa contoh dalam hal air yang berubah. Satu, at-taghayyuru bi'udin
au duhnin la yadurru. Perubahan air dikarenakan kayu atau minyak itu tidak berbahaya, maksudnya tidak masalah. Kenapa? Li'annahu mujawirun wa in kana taghayyuru fahishan wa yastaghnil ma'u anhu. Kenapa tidak berbahaya atau tidak pengaruh? Karena ud atau kayu ataupun minyak itu termasuk mujawir. Pembahasan mujawir itu udah kita bahas pembahasan yang lalu. Walaupun airnya itu berubah total sekalipun, dan sekalipun air itu tidak perlu kepada kayu dan minyak itu la yadur, sekali lagi tidak masalah. Jadi intinya contoh ini adalah contoh yang perubahan yang tidak bermasalah, maksudnya tetap suci dan mensucikan air itu. Kalau itu perubahannya karena kayu atau minyak, misalnya ada air tercampur minyak oli itu minyak lah sebenarnya. Oli itu bahasa Inggris. Kita campur minyak apa namanya? Apa ya? Oli apa? Mesin. Ya oli mesin atau bensin, pertama dan sebagainya. Walaupun perubahannya itu total dan sebenarnya air itu tidak perlu dari kayu ataupun minyak itu, maka itu tidak masalah, tetap suci dan mensucikan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, at-taghayyuru bil asiri waz za'farani wal kuhli wal usnani yadurru. Ini contoh kebalikannya. Kalau perubahan air itu karena perasan atau jus atau minyak za'faran atau celak, bukan celak batangnya itu ya, tempatnya bukan. Ini apa namanya? Tepungnya itu. Wal usnana, usnannya apa artinya? Odol kayaknya. Usnannya apa artinya? Ada yang punya kamus? Kalau air itu perubahannya dengan hal-hal tersebut, maka kebalikan dari contoh sebelumnya itu berbahaya, yadurru, bermasalah. Maksudnya bermasalah, suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi air yang berubah jadinya. Kenapa? Li'annahu mukhalitun idza tawaffarat baqiyatu syurut. Karena perubahan dengan hal-hal yang tersebut tadi itu termasuk dari benda mukhalid, bukan mujawir. Mukhalid itu nyatu, tidak bisa dipisah dalam pandangan mata orang normal. Kalau itu mencukupi semua syarat dalam perubahan mukhalid yang telah kita jelaskan. Jadi intinya kalau ada air berubahnya itu karena jus atau karena minyak za'faran atau tercampur celak mata atau odol dan sejenisnya itu, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang ketiga, contoh ketiga, at-taghayyuru bil muksi wa turabi. Adapun perubahan dengan diamnya air, maksudnya air apa ya? Air diam itu air apa namanya? Air, bukan air keruh ya? Itulah ada pepatah. Tidak semua air tenang ya. Air tenang, air diam, mukus itu, iya ada kalimat itu. Jadi intinya kalau perubahannya itu karena diamnya air, maksudnya air itu diam, tidak pernah digunakan, tidak pernah difungsikan, atau perubahannya buat turab, bisa juga karena debu, maka itu sekali lagi hukumnya la yadur, tidak bermasalah, tetap suci dan mensucikan. Begitu juga wa kadzalika yadurru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamari. Begitu juga hukumnya tidak masalah, maksudnya tidak berbahaya, tetap suci dan mensucikan kalau perubahan itu karena sesuatu yang ada di tempat diamnya air itu, seperti kolam atau kalau lautan ya dalamnya lautannya itu, atau kalau sungai ya tanahnya itu tempat lewatnya itu, mamarnya itu tempat lewatnya air. Wala bimilhin ma'in, juga tidak masalah kalau itu tercampur berubahnya air itu karena garam yang cair. Ma'i itu garam cair lah. Wala biwarakin tanathara minasyajari biduni fi'li, juga tidak masalah kalau air itu berubah karena daun yang bertebaran, yang berjatuhan dari pohon dengan syarat biduni fi'li, tanpa dibuat, maksudnya tanpa disengaja, bukan lalu ada
pohon ini banyak daunnya lalu ditumpahkan, itu bukan. Kalau dia turun sendiri, jatuh sendiri daun itu, Alamiah lah berarti ya. dan air itu berubah karena Daun-daun itu. bukan disengaja oleh orang, biduni fi'lihi, maka itu tidak masalah. Kenapa? Li'annahu fi kulli hadhil halat, karena semua contoh-contoh ini dalam keadaan-keadaan kondisi-kondisi ini la yastaghnil ma'u anhu, air tidak bisa ngelak dari hal tersebut. Dari contoh-contoh tadi. Fatasihu, maka hukumnya karena air itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka hukumnya fatasihu taharatu bihi, maka sah bersuci dengan air tersebut walaupun berubah. Wa in salaba ismal ma'i, walaupun tercabut nama air tersebut sehingga menjadi air apa tadi yang banyak lumutnya itu, air apa? Air keruh atau air hijau gitu. Air hijau atau air apalah pokoknya. Jadi 3 contoh ini merupakan perubahan-perubahan berikut hukumnya. Yang satu bermasalah, yang nomor 2 tidak bermasalah, yang contoh nomor 3 tidak bermasalah. Nah, sekali lagi kami ulang bahwa kalau perubahan air itu karena sesuatu yang mujawir seperti kayu, dahan, ranting dan sebagainya ataupun minyak, maka itu tidak masalah. Ataupun perubahan air itu karena diam atau karena adanya tanah atau lumut yang ada di dalam air itu, maka itu pun tidak masalah. Yang masalah cuma satu, yaitu kalau air itu berubahnya karena jus, karena minyak za'faron, atau karena celak dan odol dan sejenisnya, maka itu akan berbahaya karena hal tersebut itu termasuk mukhalid. Dia bisa mencampuri dan menghilangkan kemurnian air dan tidak bisa dipisahkan barang itu. Demikian pula mungkin sabun gitu. Bisa jadi. Kalau sabunnya itu sabun cair ya. Kalau sabun batang itu? Enggak cair itu. Iya, maksudnya kan di beberapa kasus misalnya sabun batang yang sudah mengendap itu kan bisa jatuh ke dalam bak mandi nih, yang ketahuan karena dimainkan anak. Terus kok tiba-tiba keruh nih air. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga berubah warnanya air itu kan gara-gara ada sesuatu yang dari luar tadi. Ya itu karena ada fi'il di situ. Tadi kan biduni fi'lihi kan. Tapi ini dengan adanya fi'il dari manusia, campur tangan manusia. Campur tangan manusia. Sehingga sabunnya itu masuk ke dalam air, sehingga airnya itu berubah, maka itu menjadi air mutaghayyir yang tidak bisa dibuat untuk bersuci, gitu jadi. Enggak juga, Ustaz. Kalau misalnya yang kita bahas itu sabun itu kita kategorikan mana? Mujawir apa mukhalid? Itu intinya dulu. Dia mukhalid. Bukan sabunnya, tapi kan sabunnya itu kan lama-lama kan melebur. Iya. Sehingga menyatu. Awalnya sabun batangan itu memang dia mujawir. Awalnya tidak menyatu kan dengan air. Kalau hanya sekedar nyemplung pluk gitu, aman. Bisa diambil. Tapi kalau mengendap, lama-lama air ini kan melebur di dalam air itu, sehingga bagian-bagian sabunnya itu kemudian mukhalid dengan airnya atau bercampur dengan airnya. Sehingga dengan seperti itu, kecurigaan saya dari pembacaan barusan itu, airnya menjadi air yang mutaghayyir. Yang suci tidak bisa mensucikan. Karena itu mukhalid. Mukhalid ya masalahnya di situ. Masalah karena mukhalid itu pun kelanjutannya itu idza tawaffarat baqiyatu syurut. Syarat kan banyak itu. Iya. Kalau itu semua terpenuhi barulah dikatakan air mutaghayyir gitu. Nah, jadi kita harus lebih teliti. Intinya harus paham bab sebelumnya dengan bab berikutnya kan gitu. Maksudnya kata beliau tuh tonton video sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kita kembali ke bab sebelumnya itu, kalau itu syarat-syaratnya mutaghayyir itu kan pertama jelas sabun itu tohir. Yang kedua dia termasuk mukhalid. Oke lah. Pertamanya mujawir jadi mukhalid. Kemudian dia itu merubah total enggak air itu? Ini syarat-syarat. Iya, nampak jelas perubahannya. Perubahannya gitu, berubah total. Sekarang kemudian syarat yang keempat yang di pembahasan sebelumnya itu, air itu sebenarnya butuh enggak kepada itu? Enggak butuh. Enggak butuh kan? Betul. Enggak butuh. Berarti masuk kategori itu. Berarti sisa pembahasan tadi itu lihat perubahannya. Kalau berubahnya total, berarti
memenuhi syarat, maksudnya tidak bisa dibuat bersuci. Ya. Tapi kalau hanya yasiron, perubahannya sedikit, Sedikit. tidak masalah. Hanya berbuih di bagian atas gitu kan. Yasiron atau fahishan, perubahan total atau sedikit itu gimana cara menghukumi atau menilainya? Itu kembali ke uruf. Huruf ya. Uruf ini adalah pendapat atau pandangan mayoritas Manusia. manusia. Umumnya. Nah, umumnya manusia. Kebanyakan orang kalau sabun ini setelah sekian lama diam di satu jeding di air dan dia berubah, menurut orang ini, oh airnya udah berubah total, ya udah berarti ini tidak bisa bersuci. Air mutaghayyir lah intinya. Tapi kalau orang bilang Anda cuma berubah perubahannya sedikit kok, nggak aman gitu, nggak masalah. Jadi kiranya itu ya pembahasan kita. Intinya adalah ini sekedar contoh-contoh yang membahas yang harus kita pahami pembahasan sebelumnya, yaitu kategori atau bagian air yang nomor 2, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama adalah air mustakmal, yang kedua adalah air yang mutaghayyir atau berubah. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya dapat manfaat bagi kita sendiri, kami sendiri, dan ma'asyiral muslimin pada umumnya, baik yang ada di studio ini ataupun yang di luar studio, baik di alam nyata ataupun alam gaib. Alam maya. Alam maya. Alam maya. Maya siapa? Maya Sopan. Maya Luna. Oh, Maya Luna. Moga-moga Dunia bermanfaat. maya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Kita amin, lanjutkan amin. karena kita sesuai dengan resep dokter. 2 kali 3 maksudnya 20 menit dibagi 3. Sekarang sesi ketiga kajian tasawuf. Silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Kita masih di akobah yang pertama, cuman ini sudah di bagian-bagian akhir. Kalau waktu yang disediakan kira-kira hanya 20 menit, kemungkinan tidak sampai selesai ya kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Wa an aliyin karramallahu wajhahu annahu qol. Di akobah bait ilmu. Ya masih di akobah pertama. Halaman Beda halaman. Kalau di punya saya ini 110 karena saya pegang syarahnya. Ya di kitab Sirajut Thalibin. Coba dicek di situ. Minhajul Talibin. Cari akobah yang kedua, akobah taubat, terus ke atas sedikit. Nah, nanti ada tuh. Wa an aliyin karramallahu wajhahu annahu qol. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya beliau, atau biasanya diartikan semoga Allah memuliakan eksistensi beliau, yang mana Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa ma yasurruni allau mittu tiflan wa udkhiltul jannata walam akbar fa'arifa rabbi. Kata Sayyidina Ali, tidaklah membuat aku senang seandainya aku mati masih dalam kondisi anak-anak, kemudian sekalipun aku dimasukkan ke dalam surga, tapi aku tidak menjadi orang dewasa dan sehingga tidak mengenal Tuhan. Pendek kata begini, Sayyidina Ali ini ingin bilang, seandainya ini ada 2 pilihan, kamu mau masuk surga tapi kamu mati ya waktu kecil, atau kamu memilih untuk berjuang bersusah payah sampai kamu dewasa sehingga kamu bisa kenal Tuhan. Kamu pilih mana? Imam Ghazali mengatakan, saya lebih pilih saya berjuang mati-matian untuk kenal Tuhan daripada sejak kecil mati langsung masuk surga. Apalagi cuma jaga warung ya, warung kopi. Jadi hal itu tidak membuatku senang, kata Sayyidina Ali ini. Tidak cukup senang hanya sekedar masuk surga itu. Jadi harus mengenal Tuhan. Apa alasannya? Fa inna a'laman nasi billah wa asyadduhum khasyah wa aktsaruhum ibadah wa ahsanuhum fillah subhanahu wa ta'ala nasihah. Karena sesungguhnya kata beliau itu orang yang
paling alim, orang yang paling tahu, yang paling kenal kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Orang yang paling tinggi ilmunya itulah yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Takut bukan dalam arti takut kayak hantu itu ya, tapi karena melihat Segan. kemuliaannya Allah, kewibawaannya Allah. Dan orang yang paling tahu kepada Allah itu adalah mereka yang lebih banyak ibadahnya. Itu atas dasar ilmu itu ya. Yang paling banyak ibadahnya, kemudian yang paling baik mendengarkan nasihat tentang Allah. Allah. Berarti tadi saya bilang tahu Allah itu sangat puas ke akal, dilegitimasi sama beliau. Ya. Cocok maksudnya begitu. Ya, Artinya belum. kan artinya kan tidak ada plagiasi dalam kebenaran. Oke, sekarang masih bisa tertawa ya. Iya. Setelah ini nanti. Oke, kita buktikan. Ya, belum. Ini dikit lagi. Oh, dikit lagi. Ini pernyataan Sayyidina Ali sampai situ. Sampai wa ahsanuhum fillahi subhanahu wa ta'ala nasihat sampai situ. Karena pernyataan setelahnya itu mulai dari wa amma siddatuha. Nah, itu pernyataannya Sayyid Az-Zabidi. Di sarahnya dijelaskan seperti itu di Sirajul Talibin. Di sini nggak ada. Lalu penjelasannya begini. Wa amma siddatuha, sementara sulitnya menempuh akubah ilmu ini, kita naik terjal menuju tangga pengetahuan ini, sulitnya itu fabdul nafsaka. Ya berusahalah kamu. Kira-kira begitulah. Fabdul berusaha, bertekad keraslah nafsaka pada dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk bersabar, diminta untuk berusaha menempuh sulitnya mencari ilmu. Fil ikhlasi, sehingga kita menjadi ikhlas, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu tersebut. Wal yakun at-talabu, nah ini penting nih. Sehingga pencarian ilmu itu, karena kita sudah ikhlas menempuh sulitnya jalan belajar itu, sehingga pencarian kita itu menjadi tolaba diroyatin. Menjadi poin dalam kita belajar mencari ilmu itu, yang dicari itu sebenarnya diroyah, pemahamannya. La tolaba riwayatin, bukan hanya sekedar riwayat. Pendek kata gini, kalau hadir ke pengajian, cari ilmunya, bukan cari ceritanya. Kira-kira begitu, karena diroyahnya yang harusnya dikejar itu. Cari pemahamannya, bukan sekedar hafalannya. Bukan sekedar apalagi hahihi. Iya. Apalagi yang sekedar dongeng-dongeng, ketawa-ketawa. Ya, itu penting untuk ice breaking, oke. Tapi masa semuanya ice breaking? Dalam ceramah itu, dalam pengajian itu. Karena sejak awal berpasangan. Karena sejak awal mencari ilmu itu memang sulit sekali. Maka kita diminta untuk ikhlas dan jadikanlah pencarian kita itu yang dicari adalah pemahamannya, bukan hanya sekedar cerita-cerita doang. Oke, sampai situ kita masih puas lah sebagai orang yang senang ilmu ya. Kita semacam akan menunjuk orang lain. Tuh dengar tuh dengar tuh, gitu kan seolah-olah ya. Habis ini. Wa'lam, ketahuilah annal khotoro, sesungguhnya bahayanya mencari ilmu itu adimun, sangat besar. Faman tolabal ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, Dari muka. tujuannya mencari muka supaya viral, supaya banyak yang like, supaya banyak yang subscribe misalnya, supaya banyak yang nonton. Wa yujadisa bihil umaro, dia mencari ilmu itu tujuannya agar bisa menjilat para penguasa. Enggak, bukan ke sana arahnya. Bukan ya. Enggak, Saya kalau sudah pinter nanti target saya adalah diundang ke istana misalnya. Wah, itu. Atau misalnya ketika ada gubernur dipuji gitu misalnya. Nah, itu menjilat tuh berarti. Ini bahasanya sih satu majelis dengan umaro. Kenapa? Saya kan di gimana juga. Wa yubahiya bihin nudhara ya. Wa yubahiya bihin nudhara. Dan juga tujuan dia mencari ilmu adalah membanggakan diri di hadapan para ilmuwan. Nudhara ini maksudnya adalah orang yang ahli nadhar. Teoritisi kira-kira gitu. Orang-orang yang suka buat teori-teori itu. Akademisi misalnya. Dia hanya ingin membanggakan di hadapan para akademisi. Wah, aku dosen loh gitu. Wah iya misalnya.
dosen-dosen yang lain apa? Gue dong misalnya gitu. Hanya untuk membanggakan begitu dia cari ilmu itu. Wa yatasayyada bihil hutam dan dia mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk berburu duniawi. Maka ketahuilah bahwa fatijaratuhu ba'iratun. Dagangannya dia itu maksudnya diibaratkan cari ilmu itu dagangan. Maka dagangannya itu ba'irah, hancur semua itu. Pasti musnah semuanya. Nirmakna. Enggak ada maknanya di sana. Apa ini? Wa safqatuhu dan transaksinya dia, akadnya itu, jual belinya itu kira-kira khosirah, pasti rugi. Jadi kalau cari ilmu tujuannya hanya untuk tadi saja, hanya untuk mencari muka di hadapan manusia, menjilat kepada pemerintah misalnya, atau membanggakan diri di hadapan akademisi, dan juga tujuannya adalah untuk duniawi, maka cari ilmu itu sia-sia semua, yang begitu. Nah itu, mari kita perbaiki niat semua. Takutnya kita mencari ilmu, tujuannya masuk ke dalam salah satunya itu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyufakhira bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Ini lebih bahaya lagi ini. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Nah, itu guru saya yang sebelumnya itu kan hanya guru ngaji aja, guru ikro cuman. Saya ini sekarang lebih pintar lagi. Alhamdulillah. Atau setelah dia kuliah ke luar negeri misalnya, ternyata dia bisa lebih pintar daripada gurunya sebelumnya, dari orang yang sudah ngajarkan dia sebelumnya. Dia untuk membanggakan itu. Dan juga tujuan mencari ilmu adalah untuk mendebat orang-orang dungu di media sosial. Sudah saya bilang kok, perhatikan ya, supaya otak kecil kalian tuh paham. Banyak yang komen, ya enggak saya ladeni. Karena ini. Tadi kan tandanya nggak diperhatikan. Nah, nggak diperhatikan. Lalu ada yang balas balik. Yuk perhatikan, dia banyak di bawah itu. Sebenarnya otak kamu yang kecil katanya. Ya sudah, ya biar. Namanya juga sufaha ya. Tujuan saya bukan mendebat mereka. Barang siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan di hadapan ulama, kemudian mendebat para sufaha atau orang-orang yang dungu seperti tadi, atau tujuannya adalah untuk menarik simpati atau mencari wajah, mencari muka kepada manusia-manusia yang lain, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Naudzubillah. Ya, inilah susahnya kalau mencari ilmu. Memang kesombongan itu hal yang niscaya kayaknya di awal itu. Merasa pintar, merasa hebat, merasa wah, ingin disombongkan ke sana ke sini. Tapi kalau ya terus belajar, insya Allah hilang sendiri. Kemudian qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Imam Abu Yazid Al-Bustami berkata bahwa amiltu fil mujahadati salasina sanatan. Aku sudah mengamalkan mujahadah itu 30 tahun. Mujahadahnya ini, mujahadah itu berarti olah jiwa, olah batin dia, mengolah spiritualitas, ketajaman hatinya, sudah mengamalkan itu, berusaha selama 30 tahun. Fama wajadtu, tidaklah aku mendapati syai'an pada sesuatu asadda alayya yang lebih sulit menurutku minal ilmi wa khotorihi. Tidaklah aku mendapatkan yang lebih sulit daripada menempuh ilmu dan juga bahaya-bahayanya ilmu. Cari ilmunya susah, sudah dapat ilmu, susah juga mengendalikan ilmu itu. Jadi mujahadahnya itu, beliau itu selama 30 tahun beliau mujahadah itu, tidak ada yang lebih sulit daripada mencari ilmu dan juga bahayanya ilmu. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu. Wa iyyaka, maka hati-hatilah engkau ayyuzayyina laka syaiton. Nah, setelah kita tahu tadi itu, oh berarti cari ilmu tuh susah ya. Udah gitu, udah dapat ilmu, nanti mengendalikan ilmunya susah ya. Ya sudahlah, saya tidak mau cari ilmu aja. Nanti malah begitu. Nah, ini udah diantisipasi nih. Berhati-hatilah kamu dengan polesan-polesan setan kepadamu itu. Fayaqululaka, karena setan itu akan mengatakan kepadamu, idza kana qad warada hadzal khatarul adzim fil ilmi. Jika dari hadis itu dikatakan bahwa mencari ilmu itu berbahaya dan bahaya sangat besar sekali, fatarkuhu aula. Bukan begitu kan, lebih baik kamu tinggalkan saja, enggak usah belajar, dah tidur aja di rumah. Ngapain mampir ke kajian ini ya, jam 9 malam juga
mau nonton videonya udah 1 jam lebih misalnya. Susah, udah lebih baik tidur aja. Ya Ustaz? Iya, kan nunggu ulama satu nggak datang-datang. bahasa Indonesia aja kan ulama. Itu polesan setan tuh. Fala tadunnanna dzalika. Maka jangan kamu hiraukan itu. Kalau ada setan berbisik seperti itu, ya sudah kalau gitu kan karena nyari ilmu itu susah, udah dapat ilmu juga ngendalikannya susah, lebih baik kamu tinggalkan saja. Udah jangan hiraukan, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Fala qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Utli'tu lailatal mi'raj. Aku diperlihatkan ketika di malam Mi'raj itu alan nari kepada neraka. Rasulullah ditampakkan neraka pada saat itu ketika malam Mi'raj. Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat itu banyak sekali penduduk neraka itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak punya. Qalu, kemudian para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, minal mal? Apakah maksudnya fakir dari harta, wahai Rasulullah?" Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "La, bukan." Kata Rasulullah, "Bal minal ilm." Fakir itu maksudnya fakir dari ilmu. Kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang fakir ilmu, bukan fakir harta. Allah. Nah, hati-hati yang fakir ilmu. Maksudnya miskin daripada ilmu itu. Faman la yata'allamul ilma, ini bukan hadis ini. Ini sudah titik sampai di situ. Sampai bal minal ilm. Faman la yata'allamul ilma, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu, la yata'attalahu ahkamul ibadat, maka tidak akan datang kepadanya pemahaman-pemahaman tentang hukum-hukum ibadah, bagaimana cara menunaikan ibadah yang benar. Wal qiyamu bihuquqiha, dan menunaikan ibadah itu dengan sebenar-benarnya sebagaimana tuntunan syariat. Kama yang bagi, sebagaimana seharusnya. Walau anna rajulan abadallah. Seandainya nih ada seorang pemuda atau seseorang saja, baik laki-laki ataupun perempuan, seandainya ada seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin. Kalau ada orang yang menyembah Allah dengan ibadah yang luar biasa seperti ibadahnya para malaikat langit, tapi dengan tanpa ilmu dia ibadah itu, kana minal khosirin. Maka pasti orang yang ibadah itu termasuk daripada orang-orang yang rugi, dapat capeknya aja cuman. Fasammir fi talabil ilm. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Bil bahthi, dengan cara berdiskusi atau telah kritis tadi itu ya, wat talqin, dan juga mengajarkan, mendikte pengetahuan tersebut, wat tadris, kemudian lakukan pembelajaran, entah itu bikin streaming seperti ini atau bikin kelas sendiri atau ngajar ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, seminar-seminar dan seterusnya. Yang penting belajarlah dengan benar, bersungguh-sungguh mencari ilmu itu. Fajtani bil kasala wal malal, dan jauhkanlah rasa malas serta rasa bosan itu. Wa illa, jika tidak demikian, fa anta fi khotorid dolal, maka engkau pasti dalam bahaya kesesatan. Wal iyadu billah azza wajal. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal tersebut. Mana? Sampai sini ya? Sampai situ sudah. Ya sedang lah ya, sampai di situ saja dulu. Untuk pertemuan berikutnya langsung kita selesaikan saja di bab ini, bab apa namanya, Aqobatul Ilm, sehingga kita di dua pertemuan berikutnya sudah masuk di Aqobatul Taubah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, kasih kesimpulan lah ya. Kesimpulannya adalah belajar. Sekarang marah. Yang sudah belajar, yang sudah mau ngaji begini, tata niatnya, hati-hati. Iya. Bukan kemudian meninggalkan tidak belajar itu ya. Ya, saya ini terus terang sebenarnya agak beban ketika jadi pembaca ini. Kepikiran saya. Saya nyampaikan. Ya, kepikiran juga. Sementara itu kan ya. Sementara kita takut tidak mengamalkan ilmu gitu ya. Jadi ya pelan-pelan. Alhamdulillah ditakdirkan, dipaksa oleh beliau untuk membaca kitab seperti ini. Jadi ya akhirnya Allah mendorong hasrat untuk ini saya harus lebih baik lagi dengan kudrohnya Allah paksa gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang yang mau mencari ilmu dan juga dijauhkan dari bahaya-bahayanya ilmu, sehingga kita dijauhkan dari orang-orang yang masuk dalam neraka tadi dari fakirnya ilmu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian
Saya akhiri dengan menyerahkan kembali kepada moderatornya atau kode pertama. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang repot nyari ilmu itu.